warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min muntadi arhami majlisit ta'lim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, salawat salam selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun berada, kami dari Hamidah Kewanitaan dan FSMT Forum Silaturahmi Majelis Ta'lim hadir kembali dalam acara Ramadan Berkah Amal Melimpah. Ya baik, untuk mengawali acara ini kita dengarkan bersama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Ustazah Ibu Hajah Ai Rosidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Baik pemirsa dimanapun berada, di bulan penuh berkah ini semoga kita semua dapat meningkatkan amal ibadah kita, yaitu salah satunya membaca Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, menginjak kepada uraian selanjutnya yaitu ilmu tajwid yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita semua Al-Mukarramah Ibu Hajah Tresna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ilmu tajwid tentang hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati dan tanwin semuanya ada 4. Nun mati dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28, maka hukumnya terbagi 4 bagian. Yang pertama idhar, yang kedua idgham, yang ketiga itlab, yang keempat ikhfa. Sebagaimana qaidah mengatakan linuni intaskun walin tanwini ahkamu ahkamin fahud tabini. Hukum nun mati dan tanwin ada 4 hukum, 4 harus pegang penjelasan. Yang pertama idhar. Apa itu idhar? Idhar menurut ahli bahasa yaitu al-bayanu, artinya setiap perkara yang nampak jelas. Seperti kita melihat bulan purnama pada malam tanggal 14, ketika kita melihat bulan terlihat jelas. Dan yang dimaksud di sini adalah idhar menurut istilah ilmu tajwid, yaitu ikhraju kulli harfin min makhrajihi, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya huruf tersebut. Yang mana huruf idhar semuanya ada 6: hamzah, ha, ain, ha, kho, dan ghin. Makharijul huruf idhar itu semuanya disebut halaq atau tenggorokan. Aksol halqi, ujung tenggorokan 2,
hamzah dan ha. Wastul halqi, tengah tenggorokan ada dua, ain dan ha. Adnal halqi atau pangkal tenggorokan ada dua, ain dan kha. Definisi dari idhar adalah apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, bertemu dengan salah satu huruf idhar yang 6, maka pembacaannya harus dibaca dengan jelas makhraj yang 6 dan tanwinnya. Contohnya seperti tadi dalam surat yang sudah dibacakan, ada materi salamun hiya, tanwin bertemu dengan ha, maka membaca tanwin tersebut harus sangat jelas. Salamun hiya, jangan dibaca salamun hiya, itu pembacaan yang salah. Contoh yang lainnya, nun mati bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, yan auna, dua kalimat, man amana, tanwin rasulun amin. Contoh selanjutnya, ha, ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ha, yan hauna, dua huruf, min harin. Contoh tanwin jurufin harin atau yang tadi salamun hiya, dan contoh-contoh yang lainnya. Sebagaimana qaidah mengatakan fal awwalul idharu qablal ahrufi lil halqi situr rutibat fal ta'rifi. Yang pertama harus idhar, harus jelas pada semua huruf halaq yang 6. Hamsun fahaun thumma ainun haun muhmalatani thumma ghainun khaun. Hamzah dan ha, ain dan ha tanpa titik tambah dua, khogin yang ada titiknya. Itulah kesimpulan atau uraian dari hukum idhar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya baik, sangat jelas sekali ya uraian tentang ilmu tajwidnya, itu terkait dengan hukum idhar, betul begitu. Kemudian mohon izin boleh bertanya Ibu, apakah terdapat hukum idhar di dalam pembacaan ayat suci Al-Quran yang tadi telah dibacakan di awal? Mungkin boleh saya bertanya mana saja yang menjadi hukum-hukum idhar. Ya, terima kasih. Dalam surat yang tadi dibacakan terdapat dua kalimat yang menjadi contoh idhar. Yang pertama yaitu materi khairum min alfi syahrin, nun mati bertemu dengan hamzah pada dua kalimat. Dan ayat yang kedua salamun hiya hatta, salamun hiya tanwin bertemu dengan huruf ha, itu jelas sekali harus dibaca dengan idhar. Oh iya Bu Haji Tresna, katanya surga itu akan merindukan orang yang suka membaca Al-Quran. Maka saya mengajak kepada seluruh sahabat-sahabat FSMP dan Hamidah, pada bulan suci Ramadan ini mari kita jadikan kesempatan emas untuk membaca Al-Quran agar kita dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Berarti dibacanya salamun seperti itu ya Ibu.
Ya, terima kasih. Alhamdulillah, demikianlah uraian penjelasan tentang ilmu tajwid di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Semoga kita dapat lebih meningkatkan amal ibadah kita, diantaranya yaitu adalah membaca Al-Quran. Semoga kita semua bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar berikut ilmu tajwidnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa dimanapun berada, menginjak kepada kajian ilmu fikih, alhamdulillah telah hadir yaitu Al-Mukarramah Ibu Hajjah Dede Fatihatul Makiyah. Pada kesempatan kali ini kajian ilmu fikih tentang rukun puasa akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Ibu Hajjah Dede Fatihatul Makiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'allimina wal muta'allimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengkaji tentang fikih yang bertalian dengan masalah puasa. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang rukun puasa. Mari kita baca dulu bersama-sama kitab kuningnya yang menjelaskan tentang rukun puasa. Bismillahirrohmanirrohim. Paslun ariye eta hiji pasal. Arkanu ari pirang-pirang rukun puasa. Salah satu asya'a eta tilu pirang-pirang perkara. Niatun tegesna kahiji niat, lailan tipeting, likulli yaumin pikeun saban-saban poe, fil fardi dina puasa fardu, watarku muftirin jeung ninggalkeun anu matak ngabatalkeun, zakiron bari anu eling inget, muhtaron tur kahayang sorangan, atanapi pilih-pilih, goero jahilin anu teu bodoh, makdurin anu dimuduran, waso imun jeung jalma anu puasa. Adapun rukun puasa yang pertama adalah niat. Dan niatnya itu harus di malam hari kalau puasanya puasa fardu. Kalau puasa sunat boleh. Kalau lupa di malam hari gak apa-apa, niat di pagi hari atau siang hari, asal sebelum tergelincir matahari. Kalau puasa fardu itu mah harus malam, kalau di siang hari tidak jadi. Adapun lafaz niat adalah nawaitu sauma godin an adai pardi syahri Ramadoni hadihi sanati lillahi ta'ala. Nah, kalau misalnya dibaca Ramadoni hadihi sanati, berarti itu kata Ramadoni menjadi mudhof yang diidopatkan pada hadihi sanati. Bisa lagi dibaca nawaitu sauma godin an adai
fardi syahri Ramadana Ramadana dilanjut hadihi sanata, tarkibnya menjadi dorob. Nah, kalau dilihat segi makna lebih enak dibaca Ramadhani hadihi sanati. Itu 8 niat di bulan puasa. Nah, yang menjadikan apakah puasa kita sah atau tidak itu adalah bentuk niat, bukan yang diucapkan tapi niat yang tersimpan dalam hati. Kata-kata nawaitu shauma ghadin itu adalah niat yang diucapkan, tapi hati kita pun harus mengikuti seperti itu. Bisa pakai Sunda, niat saya berpuasa di bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah. Dan diwajibkan niat puasa itu harus di malam hari, tidak boleh di pagi hari, apalagi di siang hari. Kalau puasanya puasa fardu. Kalau puasa sunat boleh-boleh saja. Misalnya kita lupa tidak niat puasa di malam hari, lalu kita berniat di pagi hari. Kalau puasanya puasa sunat boleh agak, tapi sebelum tergelincirnya matahari masih bisa berniat puasa untuk puasa sunat. Kalau untuk puasa fardu itu mesti harus di malam hari, jangan kesubuhan. Yang kedua, rukun puasa adalah watarku muftirin, ninggalkeun anu matak ngabatalkeun kana puasa, meninggalkan sesuatu yang akan membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu banyak. Makan jelas, minum jelas, tapi banyak orang yang berpendapat bahwa puasa itu hanya nyengker diri dari makan dan minum. Nahan diri dari makan dan minum. Merokok biasa, dan itu mah bukan makan. Atau jima nggak apa-apa, dan itu mah bukan makan. Nah, makanya saya menjelaskan di sini. Rukun puasa yang kedua itu tarku muftirin. Tarku muftirin, meninggalkan yang sekiranya akan membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak merokok, tidak ada yang masuk ke dalam liang-liang tumerus. Nah, seperti apa? Mulut, telinga, hidung, dubur, ya, atau apa saja. Kalau kemasukan sesuatu bisa masuk ke dalam perut, berarti itu akan membatalkan. Satu contoh, misalnya kita sedang berpuasa, terus kita itu renang. Sedang renang, kita kentut. Nah, kita kentut. Kalau kentut itu kan si duburnya itu muka seperti ini. Nah, kalau kentutnya udah beres, berarti nutup lagi seperti ini. Dikhawatirkan ada air yang masuk ke dalam dubur, dan dubur itu termasuk liang tumerus, makanya membatalkan pada puasa. Nah, rukun puasa yang kedua itu harus menjaga diri dari sesuatu yang akan membatalkan pada puasa, baik dari mulut atas, ataupun dari kubul, ataupun dari dubur, ataupun dari telinga, ataupun dari mana ini? Dari hidung. Lalu pertanyaan, bagaimana kalau kita memasukkan cermata atau apa? Obat mata. Nah, tetes mata. Tetes mata batal atau tidak? Jawabannya tidak membatalkan.
Yang kedua, bagaimana kalau disuntik? Kan ada yang masuk, batal atau tidak? Jawabannya tidak membatalkan. Karena itu bukan masuk dari liang yang tumerus, tapi suntikan itu masuk ke saraf-saraf, bukan ke perut. Nah itu kalau puasanya puasa awam ya cukuplah menjaga makanan dan menjaga apa yang membatalkan pada puasa. Cukup puasanya cupar kewajiban. Yang lebih baik kita tingkatkan derajat puasa kita ke puasa khawas, di mana ada tambahannya. Apa tambahannya? Menjaga seluruh anggota badan kita dari sesuatu yang dianggap maksiat oleh Allah, yang melanggar syarat. Contoh, mata jangan dilihatkan pada yang diharamkan, telinga jangan didengarkan pada yang diharamkan, atau apa saja organ tubuh kita jangan dipakai pada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita ingin puasanya meningkat dari awal menjadi khawas atau khawasil khawas, perbanyaklah puasa kita dengan sholat dan membaca Al-Quran agar selamat mata kita tidak dilihatkan pada yang haram, telinga kita tidak didengarkan pada yang haram. Semoga kita bisa melaksanakannya. Amin. Nah, meninggalkan yang akan membatalkan puasa itu zakiron, kitanya pun ingat bahwa kita itu sedang berpuasa. Mutaron, kehendak sendiri, bukan dipaksa oleh orang lain. Goero jahilin makdurin, dan orang tersebut tidak termasuk orang yang bodoh yang ada udzur. Nah, bodoh itu ada dua. Ada bodoh makdur, ada bodoh goer makdur. Bodoh makdur, bodohnya itu ada udzur. Seperti apa? Misalkan jauh ke ulama, jauh ke ustadz, jauh ke pesantren, tapi kayaknya saat ini nggak termasuk deh, ya nggak ada bodoh makdur. Kalaupun kita jauh dari ulama, sekarang banyak di YouTube ada ilmunya, di Facebook ada ilmunya, di TV pun banyak, bahkan banyak para ustadz yang menyediakan siap untuk menerima pertanyaan-pertanyaan dari kita. Nah, kalau jahil goer makdur, ya itu mah ada kesempatan kita mencari ilmu pada ustadz dekat, pada ulama dekat, ke pesantren dekat. Para ulama pun siap melayani kita, tapi kitanya yang tidak pernah mengaji. Itu adalah bodoh goer makdur. Nah, yang diampuni itu yang mana? Kalau misalnya kita sedang berpuasa, makan. Nah, kenapa? Lupa. Berarti itu enggak batal, karena melaksanaannya enggak zakiron, tapi tidak disadari. Yang kedua, kalau dipaksa, misalkan dipaksa, ini makan, enggak, saya lagi puasa. Kalau enggak dimakan, nanti saya bunuh kau. Terus dimakan, tapi makan itu bukan keinginan sendiri, tapi karena dipaksa oleh orang lain dan akan memadaratkan pada diri kita. Itu pun tidak batal, karena yang dianggap batal itu kalau makannya zakiron dan muhtaron. Begitu pula kalau jahil makdur, bodohnya itu karena ada udzur. Yang tadi seperti jauh ke ulama, ya tidak pernah mengaji karena tidak ada ustadz atau apalah misalnya, makdur. Terus kita itu lagi puasa, tahu makan tidak boleh, nggak makan, minum tidak boleh, nggak minum, tapi saya mau merokok, terus saya merokok. Nah, kan merokok itu membatalkan pada puasa. Nah, menurut orang yang jahil makdur, dikirain merokok mah nggak batal. Kenapa? Karena merokok bukan makan, merokok bukan minum, makanya saya merokok. Kenapa? Tidak tahu, dikirain gak batal. Nah, itu juga diampuni. Wasoimun, rukun puasa yang ketiga adalah berpuasa.
Jadi orang tersebut kan tadi juga udah niat, berarti harus puasa. Bukan begini, teu makan, nggak minum, nggak makan, menjauhi dari sesuatu yang membatalkan, tapi tidak niat puasa. Seperti yang tapak ya, yang tapak diam terus. Dimana misalkan di guha, nggak kemana-mana, nggak pusing, nggak balik, diam, nggak makan, siang, malam. Nah itu bukan puasa, karena puasa tidak ada siang malam. Puasa itu hanya di pagi hari, tidak ada puasa di malam hari. Jadi kalau orang tersebut tidak makan, tidak minum, tapi siang dan malam, nah itu bukan apa? Bukan puasa. Jadi kembali ke awal, rukun puasa itu ada 3. 1, niat malam hari untuk puasa fardu. Kalau sunat boleh, asal sebelum tergelincir matahari. Yang kedua, menjauhi sesuatu yang membatalkan puasa. Yang ketiga, kitanya harus berpuasa. Rupanya penjelasan tentang rukun puasa pada kali ini dicukupkan sekian saja.